Oke, untuk soal pertama, sebutkan dan jelaskan mekanisme promo Jumat Berkah yang sedang berjalan. Mekanismenya ya Kak ya? Iya. Oh ya. Untuk promo Jumat Berkah itu pertama itu ada Volley Gadget Mart. Terus user diarahkan kayak foto sama unitnya dan dipost di Instagram, lalu post ke story dengan berhashtag dua-duanya itu dengan berhashtag 5 orang dan juga ngetek 5 orang dan berhashtag GMT Jumat Berkah sama berhashtag Gadget Mart cabangnya sama tag 5 orang itu tadi, terus posting ke story. Itu kalau ulun di tag lagi sih sebenarnya, dan ya udah habis itu dipoto pakai timestamp semuanya. Lalu kami FL atau promotor itu baru mengisi barcode itu dengan nama, terus sama scan yang di Instagram itu dipoto juga, masukin itu dan AR kalau nggak salah. Udah gitu aja Kak. Itu ada minimal. Halo? Ya, Ini jelas lah. Kak jelas aja Kak, cuman agak mendem Kak. Ini jelas ya. Iya jelas. Oke, itu ada minimal pembeliannya kah atau gimana? Minimal pembelian nggak ada. Nggak ada ya. Ya nggak ada. Jadi bebas berapapun bisa ikut. Mm, Aksesoris juga. nggak ada. Aksesoris nggak ada. Berarti cuma handphone tanpa minimal gitu kah? Um, iya nggak ada Kak. Kalau misalnya nggak mau pakai apa minimal 10.000 itu yang kemarin. Enggak Kak, nggak ada. Oke, kita lanjut untuk soal kedua. Apakah boleh jika tebus murah ditawarkan di akhir dan jelaskan alasannya? Maksudnya Kak, maaf Kak. Apakah boleh jika promo tebus murah ditawarkan di akhir dan jelaskan alasannya? Promo tebus murah itu kalau misalnya lagi role play itu wajib di awal sih Kak, dan juga kan kita ada promo lagi nih, promo Jumat Berkah, nah itu baru di akhir dijelaskan kalau misalnya user ngambil promo apa TM sama promo Jumat Berkah gitu. Nah kalau misalnya lagi nggak role play itu biasanya user langsung masuk, kita kita prospek HP yang user pengen dulu, baru kalau misalnya pas udah duduk gitu baru kita prospek itu tebus murahnya dan garansi dan lain-lain semacamnya. Ada lagi Kak? Oke, kita lanjut ya. Untuk soal ketiga, jika customer, sorry, sorry. Kita lanjut untuk soal ketiga, apa saja keuntungan customer membeli handphone di Gadget Mart? Keuntungan pertama di kita banyak free gift-nya kayak Samsung, dan yang lagi berjalan itu ada Samsung, Infinix, Vivo, itu free gift-nya TM gitu. Terus Oppo juga lagi ada free gift-nya juga, yaitu Encobuds khusus di A6s. Atau kalau nggak ada itu kita ada promo tebus murah. Atau kalau di Oppo itu ada tebus murah dengan menambah 1.000 aja itu dapat 3 item atau 2 item gitu. Kalau yang A6s itu dapat Encobuds dan juga itu masih bisa TM 1.000.
Kalau Samsung gitu dapat free gift-nya dari Samsung-nya kayak jam tangan gitu dan lain sebagainya sih Kak. Oke, itu aja ya. Atau dia menjualkan garansi gitu dengan menambah di awal aja. Oke, kita lanjut untuk soal keempat ya. Untuk soal keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan cross-selling dan item apa saja minimal 3 yang menurut kalian wajib untuk ditawarkan sebagai cross-selling. Cross selling sebenarnya gimana cara ngomongnya, kayak cross selling tuh kayak pencapaian suatu unit sih kalau menurut saya. Kayak misal harga HP-nya sejutaan, itu wajib cross selling minimal 50.000 kayak anti gores. Kalau misal di atas 3 juta itu 150, itu minimal kayak entah itu garansi, anti gores atau aksesoris lainnya, dan ya 5 juta ke atas pun sama gitu. Kalau bisa garansi 2 tahun sih Kak yang lebih cepat buat cross selling untuk HP 5 juta ke atas, atau enggak aksesoris atau tambah kayak iPhone gitu kan belum ada adaptor. Itu lebih enak sih kayak iPhone itu buat nge-cross sellingin. Jadi itemnya tadi ada apa aja? Item cross-selling apa aja? Yang anunya gitu Kakak. Minimal 3 sebutkan item cross-sellingnya. Item cross selling itu ada anti gores, aksesoris kayak casing dan lain-lainnya, dan garansi sih Kak, itu aja. Oke, kita lanjut untuk soal terakhir. Apa tujuan adanya dibuat promo tebus murah di toko kita? Jelaskan. Maksudnya tujuan gitu Kakak? Iya, tujuan adanya dibuat promo tebus murah di toko kita. Biar lebih menarik pelanggan aja sih Kak, karena di kita banyak promonya, terus promo tebus murah, gitu aja. Menarik pelanggan, kayak biar pelanggan tuh nggak biar beli lagi lah di kita kan ada promo tebus murah itu. Oke, untuk pertanyaannya sudah selesai. Dari jawabannya tadi itu ada yang perlu dikoreksi ya. Untuk soal pertama tadi mengenai sebutkan dan jelaskan mekanisme promo Jumat Berkah yang sedang berjalan. Tadi ada menyebutkan tidak ada minimal pembelian ya. Halo? Ya. Tadi kan jawabnya tidak ada minimal untuk pembelian. Nah, sebetulnya customer itu membeli aksesoris atau yang termasuk di dalam GAD dengan minimal nominal 1 juta per unit itu bisa ikut promo undian Jumat Berkahnya. Nah, jadi semisal customer nih, kan ada speaker tuh yang harga 1 jutaan. Nah, kalau ada customer yang beli itu, dia bisa ikut promo undian Jumat Berkahnya. Pokoknya barang apapun itu yang nominalnya 1 juta per unit itu bisa ikut promo undian Jumat Berkah. Jelas? Oh, maksud kakaknya tuh unitnya gitu Kakak? Iya, per satu barang itu harganya 1 juta. Misalnya kan kalau speaker itu kan ada speaker yang besar itu. Yang 1 juta, tahu kan? Nambah aksesoris minimal 1 juta dapat promo tebus murah. Bukan nambah. Tebus murah. Bukan nambah, apapun pembeliannya tanpa tambahan. Apapun pembeliannya, misal nih, beli speaker di harga 1,4 nih. Nah, itu bisa ikut promo undian Jumat Berkahnya. Jadi tidak harus handphone aja untuk pembelian ini. Yang itu paham aja, cuma kirain pembelian HP nambah aksesoris atau apa gitu, kirain gitu, jadinya nggak disebutin. Kalau misalnya pembelian aksesoris minimal ya 1 juta itu
bisa emang dapat Jumat berkah itu. Tadi maksudnya tuh itu karena kan tadi jawabnya pembelian handphone aja kan? Iya, Seharusnya enggak. tapi kalau misal pembelian handphone itu walaupun user udah di prospek menambah ini itu nggak mau, tapi tetap dapat kan Kak? Kalau handphone itu minimal 1 juta itu bisa 1 juta. ikut. Iya. Tidak Nah, ada kalau tambahan yang apapun. oh, berarti maksud kakaknya tuh kalau misalnya user pembelian kayak aksesoris minimal 1 juta gitu dapat promo juga gitu Kak? Bukan minimal bukan total belanjaannya ya, tapi per barangnya itu 1 juta. Oh, per barangnya. Iya, per unit kan. Oh, oh Ada iya, di jadi briefing bukan HP sebelumnya sama SM-nya belum bisa ikut. mengenai ini. Waktu itu kan memang ada apa namanya? Ada briefing. Cuman kan waktu itu dalam keadaan kalau di Gadget Mart yang cabang 2 ini kan lagi rame banget tuh. Jadi kami tuh datang ya baru pas hampir kelar briefing. Jadinya tuh ini kalau dari apa nih namanya kayak syarat ketentuannya tuh kalau barang gitu kayaknya nggak ada deh Kak. Kalau misalnya yang kata kakaknya tadi speaker gitu minimal itu kan memang 1 juta tuh. Saya taunya HP aja, HP 1 juta gitu bisa ikut walaupun nggak nambah aksesoris. Iya, tapi pembelian aksesoris yang satu barangnya harganya di 1 juta itu bisa ikut juga. Pokoknya barang apapun yang nilainya 1 juta itu bisa ikut. Jadi tidak hanya untuk handphone aja ya untuk program ini. Misal pembelian kayak speaker yang 1,4 tuh kan ada. Nah, itu juga bisa ikut. Terus pembelian Starlink dan lain-lain. Pokoknya yang harganya itu 1 juta per unit udah bisa ikut gitu. Per barang. Jelas kan? Berarti kayak Starlink itu bisa lah ya Kak ya. Iya, bisa. Baru tahu ya Kak. Oke, kita lanjut untuk soal kedua. Apakah boleh jika tebus murah ditawarkan di akhir dan jelaskan alasannya? Penawaran promo tebus murah itu wajib ditawarkan di awal. Baik itu mau bikin roleplay atau nggak bikin, itu wajib ditawarkan di awal. Jadi kalau nggak bikin roleplay, itu jangan ditawarkannya di akhir atau di pertengahan. Jadi tetap wajib di awal semuanya. Soalnya tadi jawabnya Oh, pas waktu bikin roleplay aja ya, penawarannya di awal. soalnya tuh kadang user tuh langsung pengen to the point gitu nah Kak. Kadang tuh juga kami menawarkan sesekali gitu kayak kalau misalnya usernya pembawaannya enak gitu kayak langsung to the point kalau ada promo tulis murah gitu pas baru masuk walaupun nggak role play. Cuman kalau misalnya user langsung tiba-tiba tembak brand itu kadang kami jelasin dulu kayak apa spek-speknya atau harga HP-nya gitu-gitu promo apa gitu baru pas udah deal gitu baru kami jelasin sebelum bikin nota tuh kalau ada promo tebus murah juga jadinya gitu lebih tepatnya sebelum bikin nota sih Kak kami Tapi menjelaskan promo tetap tebus harus murah. ditawarkan di awal untuk promo tebus murah ini supaya usernya tahu. Oh iya Kak. Ya Oke, Kak. eh tadi kan pertanyaannya apakah boleh jika tebus murah ditawarkan di akhir dan jelaskan alasannya. Penawaran promo tebus murah itu wajib ditawarkan di awal. Jika kita tawarkan di akhir atau pada saat closing itu akan berdampak ke margin yang seharusnya sudah kita maksimalkan, sorry. Karena untuk TM itu kita memberikan subsidi. Jadi sudah beda tujuannya. Kalau di awal kan supaya mancing customer-nya, supaya lebih yakin lagi beli gitu. Kalau sudah closing itu beda lagi tujuannya. Oke, terus lanjut untuk soal ketiga mengenai apa saja keuntungan customer membeli handphone di Gadget Mart.
customer bisa mendapatkan promo tebus murah, berkesempatan mengikuti promo undian Jumat Berkah yang tadi sudah dijelaskan, terus bisa juga menikmati garansi tambahan Gimatker yang tidak tersedia di toko lain. Terus lanjut, untuk soal keempat, mengenai jelaskan apa yang dimaksud dengan cross-selling dan item apa saja minimal 3 yang menurut kalian wajib untuk ditawarkan sebagai cross-selling. Nah, cross-selling adalah teknik penjualan di mana penjual menawarkan produk atau layanan tambahan kepada customer yang melengkapi atau berhubungan dengan produk utama yang sedang atau telah dibeli. Nah, untuk itemnya tadi betul ada anti gores, case, atau charger kalau tidak include, bisa juga TWS, powerbank, Gimatker juga masuk, dan lain-lain. Terus lanjut untuk soal terakhir, mengenai apa tujuan adanya dibuat promo tebus murah di toko kita, jelaskan. Program tebus murah itu dibuat untuk menarik minat beli, meningkatkan penjualan, dan memberikan nilai lebih kepada customer agar mereka lebih puas dan loyal terhadap toko, dan juga mengurangi terjadinya nego harga. Oke, dari penjelasannya apakah ada yang mau ditanyakan? Semua paham aja sih, Kak. Paham aja ya? Oke, Ya, kalau paham aja kecuali untuk jadi jujur baru tahu kirain cuma buat HP. yang mana yang Jumat Berkah itu tadi? Iya, Oke, nanti ditanyakan ke SM-nya ya. nggak ditanyakan juga berarti udah paham sih, Kak. Oke, untuk tesnya sudah selesai ya, Kak. Terima kasih.